Karena sepengalaman Mimin, cara nyuci ala Mimin ini efektif, membuat motor konsisten istimewa. Jadi barangkali ada bro dan sis nih yang nonton, yang masih bingung, Min gimana sih cara nyuci motor? Nah, ikutin aja videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Halo sahabat Sapporo, balik lagi di channel Aneka Ragam. Nah, di video kali ini Mimin pengen memberikan tutorial cuci motor ala Mimin. Nah, banyak nih sahabat Sapporo yang nanya, Min gimana nih caranya supaya motor saya konsisten istimewa kayak motor Mimin? Caranya sederhana, wajib dirawat dengan benar. Salah satu perawatannya adalah mencuci motor. Jadi nyucinya ini jangan hanya asal nyuci, tapi harus mencuci dengan cara yang benar. Jadi di video kali ini Mimin bakal sharing gimana nih cara nyuci yang benar menurut versi Mimin. Nah, mungkin Bro dan Sis juga punya cara mencuci yang benar menurut versi Bro dan Sis. Nah, ini versi Mimin. Karena sepengalaman Mimin, cara nyuci ala Mimin ini efektif, membuat motor konsisten istimewa. Jadi barangkali ada Bro dan Sis nih yang nonton, yang masih bingung, Min gimana sih cara nyuci motor? Nah, ikutin aja videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Nah, jadi kalau Mimin bagi ada dua cara nyuci motor. Yang pertama, Mimin sebut cuci kecil. Yang kedua, Mimin sebut cuci besar. Min, gimana cara nentuin harus melakukan yang cuci kecil atau cuci besar? Nah, balik lagi tergantung kondisi motor Bro dan Sis. Kalau motor Bro dan Sis ini hanya debu tipis-tipis akibat penyimpanan, nah itu cukup dengan cara cuci kecil. Jadi sekarang kita bahas cuci kecil dulu ya. Nah, gimana sih Min cara cuci kecil? Nah, cuci kecil jadi gini. Yang pertama Mimin kasih tahu alat dan bahan yang dibutuhkan apa aja. Cuman dikit, cuman 3 item. Nah, yang pertama waterless car wash dari merek Kit ya. Kalau mau merek yang lebih mahal juga boleh. Cuman Mimin sarankan, atau bukan saran sih, Mimin kasih opsional, Mimin kasih pilihan merek Kit karena relatif murah. Kalau nggak salah harga setengah liternya tuh sekitar 25.000. Yang kedua, lap microfiber. Kita katakan microfiber A. Dan yang ketiga adalah lap microfiber lagi. Kita katakan microfiber B. Nah, teknis caranya gimana? Caranya, semua permukaan kita semprotkan dulu dengan kit waterless car wash ya. Setelah itu kita lap pakai microfiber A satu arah. Kalau misalkan dari kiri ke kanan, ya kiri ke kanan, kanan ke kiri, kanan ke kiri, jangan bolak-balik ya. Kenapa? Karena debu-debu itu walaupun kecil-kecil, kalau ditekan dan digesek, dia akan bersifat abrasif, akhirnya akan menggores permukaan pernis. Nah, kalau sekali aja ya mungkin relatif nggak apa-apa, tapi kalau terus-terusan dengan cara yang salah, lama-lama bodinya akan kusam. Nah, oke. Setelah kita diulas, kita lanjut mengeringkan dengan microfiber B. Nah, proses pengeringannya ini boleh beberapa arah. Yang perlu diperhatikan, waktu ngelap pakai microfiber jangan ditekan. Kenapa? Yaitu debu-debu itu kalau ditekan akan bersifat abrasif. Jadi asal lewat aja ya, asal lewat. Jadi dia akan terbawa oleh microfiber serta cairan waterless car wash itu akan membuat si debunya itu keangkat tanpa merusak bodi motor. Udah Min, gitu aja, gampang banget. Emang gampang banget. Cuman kadang-kadang ya mungkin kita nggak kepikiran kalau debu yang kecil-kecil itu kita anggap remeh. Jadi kita tekan lama-lama ngegores-gores, keseringan jadi kusam, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi jangan coba-coba ya ngelap motor yang berdebu dengan menggunakan lap semahal apapun dalam kondisi kering. Nah, udah pasti rusak, udah pasti dia baret-baret ya, karena debu yang kecil-kecil yang kita anggap remeh itu bersifat abrasif ketika kita tekan dan geser. Nah, gitu ya. Oh ya, mungkin Bro dan Sis juga berpikir kalau motornya diparkir udah aja sarungin. Nah, gitu ya. Tapi kalau Mimin sih memilih untuk nggak disarungin. Udah aja nggak apa-apa, debu nempel, bersihnya gampang. Kenapa? Karena kalau disarungin yang Mimin lihat itu bagian dalam motor tuh lembab. Apalagi kadang-kadang dapat udara embun pagi dan sebagainya.
dia kejebak di dalam, takutnya lembab, takutnya ada jamur, atau waktu ada debu masuk dari bawah, terus si sarungnya itu ketiup angin, kegesek-gesek, malah jadi baret-baret. Jadi sepengalaman Mimin, motor yang diparkir lama, walaupun nggak dipakai, lebih baik tanpa sarung. Itu sepengalaman Mimin. Tapi kalau Bro-Dansys lebih memilih untuk disarungin, ya nggak apa-apa. Nah, cuci kecil hanya segitu aja. Gampang banget ya. Sekarang Mimin akan bahas tentang cuci besar. Nah, jadi cuci besar ini cocok untuk kondisi motor yang habis kehujanan atau yang udah lama nggak dicuci sehingga debunya relatif tebal. Nah, gimana Min cara melakukan cuci besar? Yang pertama, banjur motor sampai dengan basah kuyup. Nah, kali ini kita akan menggunakan mesin untuk cuci motor ala Mimin. Nah, kelebihannya dari mesin ini adalah penggunaan airnya irit. Kemudian tekanan semprot airnya juga kuat, cukup. Harganya juga relatif nggak terlalu mahal. Nah, kalau misalkan Bro-Dansys tertarik nih, itu gimana cara bikin mesinnya? Tenang aja. Nanti di konten video berikutnya, Mimin bakal kasih tutorial cara merakit mesin untuk cuci motor. Nah, yang kedua, kita bersihkan debu-debu yang menempel pada bodi motor. Nah, cara membersihkannya, kita semprotkan pakai air dengan tekanan yang kecil, kemudian kita ulas pakai tangan. Min, kenapa nggak pakai lap aja, Min? Nah, karena di dalam lap itu kadang-kadang ada kerikil atau debu-debu yang ya kerikil kecil atau debu yang agak besar, yang kadang-kadang kita nggak sadar, kita terus lap, kita teken. Nah, itu kadang-kadang menggores bodi. Jadi kalau pakai tangan kita, begitu ada kerikil kecil, kita pasti akan sadar. Kita akan bersihkan tangan, kemudian kita akan kembali membersihkan bodi. Min, nanti tangannya rusak dong? Enggak nih, Mimin tangannya juga mulus-mulus aja. Padahal kalau nyuci pasti seperti itu caranya. Karena apa? Ya relatif lebih aman terhadap bodi motor kita. Nah, yang berikutnya kita lanjut melakukan proses shampoo pada motor. Ya bebas lah, mungkin yang harganya relatif terjangkau, mungkin merek kit ya. Sejumlah air bersih, ditambahkan sampo, diaduk-aduk, kemudian pakai lap bersih, kita ulaskan ke seluruh permukaan bodi motor. Nah, jangan lupa lapnya juga jangan ada kerikil kecil ya. Jadi lapnya tolong dicuci dulu yang bersih, dipastikan bebas dari kerikil-kerikil. Nah, setelah itu baru air sabun atau air samponya kita ulaskan ke seluruh permukaan motor. Selanjutnya step yang keempat, kita bilas motor kita dengan air. Nah, itu sederhana ya, nggak ada yang bahaya. Yang penting airnya jangan air kotor. Yang kelima, kita keringkan dengan menggunakan lap kulit. Nah, lap ini Mimin sarankan menggunakan merek Ion. Merek Ion ini adalah versi baru dari merek Kanebo. Ya, jadi dulu itu kan lap yang legend itu kan merek Kanebo ya, sampai kita sebut lap kulit ini sekarang dengan istilah Kanebo. Nah, yang baru-baru ini mereknya Ion. Emang harganya relatif mahal sih, tapi kalau Bro-Dansys emang pengen merawat kendaraan dengan cara yang benar versi Mimin, dan Bro-Dansys juga apik, menurut Mimin sih lap harga ya 50-60 ribu itu masih relatif wajar. Dibanding motornya nanti istimewanya drop ya. Demi konsistensi istimewa motor kesayangan, ya nggak ada salahnya lah kita investasi lap seharga segitu, toh umurnya juga mungkin bisa 2-3 tahun. Nah, step yang terakhir yaitu yang keenam, ini tentatif ya, jadi nggak semua Bro-Dansys bisa lakuin, yaitu apa? Semprot dengan kompresor. Untuk bagian-bagian yang sulit dijangkau lap, kita semprot supaya airnya turun. Khususnya motor-motor yang zaman dulu, yang kadang-kadang bahannya ini masih besi, lapis krom gitu, kadang-kadang di sela-sela itu kalau airnya terjebak jadi karat ya. Sama motor kita pun juga kalau pengen lebih awet, karena air itu emang sifatnya bagus sih untuk membersihkan, tapi kalau dia terjebak di sela-sela, dia bisa bersifat korosi ya, karena banyak bagian dari motor kita yang berbahan metal. Jadi kalau airnya itu terjebak, kadang-kadang dia bisa menimbulkan korosi atau karat atau membuat cat itu mudah kelupas. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau Bro-Dansys punya kompresor, ya itu keuntungan buat Bro-Dansys untuk merawat kendaraan ya jauh lebih perfecto. Nah, cara nyuci besar gitu aja sih. Jadi kalau disebut sulit sekali enggak, cuman emang butuh effort. Jadi emang untuk membuat motor kita konsisten istimewa ya kita butuh usaha lebih. Ya sama ibaratnya seperti manusia ya. Seganteng apapun, secantik apapun Bro-Dansys ya, kalau misalkan nggak dirawat, ya pasti lama-lama kecantikan kegantengannya akan luntur. Benar ya?
Jadi semua juga yang pengen konsisten cantik dan ganteng ya perlu perawatan ya. Jadi untuk bro dan sis, kalau emang ngerasa males rawat atau ya hoream lah, ya jangan terlalu berekspektasi motornya bakal ganteng atau istimewa secara konsisten. Tapi kalau emang bro dan sis pengen istimewa konsisten, wayah nawe kudu daek ngarawat alias harus mau mengeluarkan effort untuk merawat. Nah, di video kali ini juga Mimin bakal bahas nih kesalahan-kesalahan umum yang nggak sengaja terjadi di dalam proses mencuci motor. Nah, yang pertama ya, ngelap bodi yang berdebu di kondisi kering. Tetot, itu nggak boleh banget bro dan sis. Seperti yang Mimin udah sampaikan ya, debu-debu kecil yang kita anggap remeh itu kalau misalkan digesek, itu akan bersifat abrasif, akan merusak permukaan pernis. Sekali dua kali oke lah. Sering-sering pasti pernisnya jadi kusam. Nah, caranya gimana nih kalau udah sering terjadi seperti itu dan pengen kembali kinclong? Ya caranya dipoles ala Mimin 2.0. Mungkin kalau misalkan gesek-gesekannya nggak terlalu parah, ya nggak perlu proses amplas, langsung proses poles aja. Kesalahan yang kedua, setelah step 1, yaitu banjur seluruh permukaan bodi motor, kita langsung loncat ke step yang ketiga, yaitu proses shampoo. Nah, itu juga jangan bro dan sis. Pastikan step yang kedua, yaitu membersihkan debu menggunakan tangan plus air, itu dilakukan terlebih dahulu. Kenapa? Karena waktu kita banjur motor ya, apalagi motor ini yang udah kehujanan semalam, atau ada debu yang nempel, misalnya kita kehujanan pagi-pagi nih, nah kita nyucinya malam-malam nih. Nah, itu waktu dibanjur air, debu yang nempel itu nggak langsung turun. Jadi debunya itu masih nempel pada bodi motor kita. Paham ya? Nah, jadi waktu kita udah beres semprot air, kemudian kita step 3 nih, pakai lap dan air sampo. Kebayang ya? Debu yang nempel itu sama kita digesek-gesekin ke bodi motor. Pasti dijamin baret-baret ya. Jadi jangan lupa sebelum step 3 lakukan step 2 dulu, yaitu membersihkan debu pada bodi motor menggunakan air kecil aja plus tangan kita. Kesalahan yang ketiga, abis kehujanan nggak dicuci. Males nih soalnya nih ya. Jadi abis kehujanan dibiarkan, ya kadang-kadang ada water spot. Jadi menurut pengalaman Mimin ya, mobil mahal pun yang udah di coating 8 juta pun waktu hujan nggak dicuci water spot. Apalagi waktu hujan kejemur matahari, udah water spot ya. Apalagi udah kehujanan dibiarkan berminggu-minggu, udah pasti water spot ya. Jadi untuk bro dan sis, kalau yang emang males cuci, ya cari cara lah kalau pengen motor tetap konsisten istimewa. Habis kehujanan minimal banjur pakai air bersih lah gitu. Jadi jangan air hujan yang nempel di bodi motor. Kenapa? Karena air hujan itu bersifat asam ya. Jadi waktu dia nempel pada pernis ya dia kemampuan mengkorosinya atau membuat motor ini drop istimewanya itu lebih kuat dibanding air bersih. Ya tapi bagusnya sih ya setelah dibanjur ya dilap lah, kan motornya nggak gede-gede amat ya. Ya minimal bodinya aja lah yang dibanjur, dibersihkan dan dilap ya. Kalau pelek dan rodanya mungkin nunggu niatnya datang ya nggak apa-apa. Ya kurang lebih tipsnya seperti itu. Kesalahan yang keempat, jadi kita lupa mencuci lap kita dengan bersih sebelum kita pakai. Jadi seperti yang Mimin udah sempat sampaikan di awal ya. Jadi pastikan lap itu bebas dari kerikil-kerikil kecil. Ya, kalau lap itu ada kerikil kecil yang terjebak waktu kita pakai, kerikil itu akan menggores-gores si bodi motor. Ya, jadi pastikan waktu sebelum pakai lap, baik lap microfiber atau lap kulit, pastikan cuci dulu sampai bersih, dilihat dulu, ditengok dulu gitu ya. Jangan sampai ada kerikil yang terjebak. Supaya apa? Supaya waktu lap itu dipakai, lap itu tidak menimbulkan goresan-goresan pada bodi motor. Tapi lap itu efektif mengeringkan bodi motor kalian. Dan kesalahan yang kelima adalah mencuci motor di bawah sinar matahari. Loh Min, kenapa Min? Kenapa nggak boleh? Jadi gini bro dan sis, lap air itu yang udah kena bodi motor waktu disemprot atau dipanaskan sinar matahari, dia langsung nguap, langsung kering. Itu benar-benar efektif banget membuat atau meninggalkan jejak water spot ya. Jadi bro dan sis, yang paling enak tuh dilihat tuh gini, kaca mobil. Waktu kita lagi naik mobil nih kehujanan nih tiba-tiba panas, nah, itu kan air tuh pada kering kan. Itu biasa di kaca tuh ada water spot banyak sekali ya. Mungkin orang sebut jamur kaca dan sebagainya. Nah itu juga sama, di motor juga sama. Sekali dua kali mungkin nggak terlalu kelihatan water spot ya. Tapi kalau keseringan mencuci motor di bawah sinar matahari, itu air-air yang nguapnya dan water spotnya akan numpuk. Itu pasti
membuat bodi motor kalian kusam ya. Jadi ingat, jangan mencuci motor langsung di bawah sinar matahari. Cari tempat yang teduh, dijamin aman. Oke, mungkin hanya 5 kesalahan umum yang baru kepikiran sama Mimin. Jadi Mimin sharing aja kesalahan umumnya apa. Barangkali Bro Dasis ada yang sering melakukan, stop, jangan diterusin supaya motornya bisa konsisten istimewa. Nanti kalau misalkan kepikiran lagi ada kesalahan umum apa lagi, ya Bro Dasis boleh komen di kolom komentar. Nah, nanti Mimin juga bisa bikin konten lagi tentang kesalahan umum supaya apa? Supaya Bro Dasis yang lain yang nggak kepikiran bisa stop ngelakuin kesalahan umum, dan Mimin akan coba cari solusinya supaya motor Bro Dasis konsisten istimewa. Nah, segini dulu ya video tutorial mencuci ala Mimin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam istimewa.